Dalam dunia ninja sendiri, setidaknya ada beberapa biksu yang sangat dihormati keberadaannya, di mana para biksu ini bukan sembarangan orang. Mereka juga ibaratkan sebagai wadah karena kemampuannya yang unik dan terbilang sangat luar biasa. Yang satunya ditakuti Akatsuki Hidan, satunya memiliki kemampuan biju, serta yang satunya masih populer dan hangat dibahas ini, jiwa Otsutsuki. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai 3 biksu berbeda dengan kekuatan biju, Buddha, serta Otsutsuki dalam dunia shinobi. Kisah panjang dunia shinobi memang diisi oleh mereka ninja-ninja tangguh. Beberapa di antaranya adalah pertempuran para klan-klan besar dan memunculkan nama-nama ninja baru di eranya dari mulai Hashirama sampai era Naruto dahulu. Nah, menariknya di dunia shinobi ini bukan hanya diisi oleh ninja saja. Banyak orang-orang berbagai latar belakang yang dikatakan sangat tangguh pula. Salah satunya keberadaan para biksu. Mereka ini berbeda dari yang lain dan memiliki filosofi mendalam soal kehidupan, energi atau kekuatan dari dalam diri. Umumnya di era Naruto dahulu, para biksu ini memiliki ketenangan dari kebanyakan orang. Hawa keberadaannya juga nyata, jelas, dan sangat dihormati. Bahkan nih, beberapa dari mereka kepalanya dihargai sangat mahal bagi Akatsuki. Tidak semua negara besar memilikinya, namun bersyukurlah dengan desa pasir Sunagakure. Pertama adalah Biksu Tua Sunagakure. Pak tua ini namanya Bunpuku. Kondisi yang saat itu penuh akan peperangan, biksu ini adalah wadah pertama dari Jinchuriki Sukaku ekor 1. Yang namanya biksu tentu ia memiliki pola dan pandangan sangat mendalam. Nah, ini juga menjadikan alasan kenapa ia yang Jinchuriki harus dipenjara. Apa masalahnya? Bahkan Sukaku saja hormat kepadanya dan mengatakan, "Jika kau mau, aku akan menghancurkan para manusia ini, Pak Tua." Namun jawaban Bunpuku sangat mengejutkan Sukaku. Dia mengatakan jika biju selalu dijadikan senjata perang bagi setiap desa, dan ia tidak ingin menggunakan biju tersebut. Ia ingin biju juga hidup normal dan penuh kedamaian, meski ia dipenjara di dalam jeruji besi dan sebagai seekor wadah yang bisa saja ia menghancurkan sel tersebut. Ia tetap berbangga hati jika ia menjadi seorang Jinchuriki. Artinya ia bisa menjaga Sukaku dari para manusia serakah yang menuntut akan kekuasaan. Sukaku sendiri juga selalu mengingat jika biksu yang menjadi wadahnya ini mengingatkannya dengan sang kakek Rikudo Senin. Bukan karena wajahnya, tapi karena sikap dan perkataannya yang sangat mendalam dan penuh akan kedamaian. Setelah Bunpuku pergi, maka saat itu Sunagakure memindahkan Sukaku ke beberapa orang, sampai akhirnya ke keluarga Kazekage. Tidak diketahui jelas bagaimana hidup Bunpuku dari awal semula sebelum ia dijebloskan ke dalam penjara. Yang jelas ia seorang biksu yang baik hati. Nah, tidak hanya itu saja, seorang biksu yang dianggap memiliki kekuatan mengerikan dalam dunia shinobi. Setelah era semakin berganti, masih saja ada seorang biksu yang menjaga kuil dalam negara api. Bahkan biksu ini berada dalam lindungan desa daun Konohagakure. Yang kedua adalah Biksu Chiriku. Di era shinobi masa lalu, negara api memiliki 12 ninja penjaga. Mereka bekerja langsung di bawah arahan daimyo negara api. Dan salah satu anggotanya adalah Asuma. Yang menariknya, ketika kelompok ini dibubarkan, seseorang bernama Chiriku menjadi kepala biksu di kuil Hinokuni tersebut, di mana mereka adalah para sisa anggota bersama kelompok Asuma lalu, yang sekarang memiliki tugas berbeda. Kuil ini dihuni oleh beberapa biksu elit dengan kemampuan khusus. Salah satunya adalah Chiriku. Yang menarik, biksu ini juga memiliki masa lalu yang cukup mencengangkan track rekornya. Itulah kenapa para pemburu dunia gelap menempatkan harga buruannya adalah 30 juta ryo. Dan ya, ia paling tinggi di antara biksu di kuil tersebut. Biksu bernama Chiriku ini sendiri memiliki kepribadian yang cukup tenang dengan gambaran memiliki hawa yang mengerikan. Namun meski seperti itu, jika dia marah maka apa yang bersarang dalam dirinya akhirnya ditampilkan.
Ya, dia memiliki teknik tinju Buddha emas. Bahkan dahulu ada sebuah momen saat Hidan serta Kakuzu mencoba menyerangnya. Mereka dibuat kewalahan dan jatuh karena serangan Buddha emas tersebut. Keterampilan ini seperti teknik rahasia yang ia kombinasikan dengan keyakinan dalam diri. Nah, sebenarnya nih, teknik Buddha emas ini juga dimiliki oleh Sarutobi Asuma, sahabatnya sendiri. Kemampuan Biksu Chiriku sendiri sebenarnya juga masih mahir dalam menggunakan Fuinjutsu. Ini terlihat ketika dengan beberapa biarawan berhasil menekan cakra iblis Ora. Dan ia juga menempatkan penghalang kuat di sekitar kuil api untuk melindungi penyusup. Jadi, jika ngomongin soal biksu yang menyimpan kemampuan unik dan kuat, maka Chiriku masuk dalam daftar tersebut. Sayangnya di masa itu Kabuto gagal menghidupkannya dalam rerombongan Edo Tensei-nya. Nah, setelah beberapa pertempuran dan berakhir di konflik Shinobi keempat, ternyata muncul lagi satu nama yang jauh lebih populer di era Boruto ini, di mana ia adalah pemimpin organisasi berbahaya di era Boruto, di mana dalam tubuhnya memiliki jiwa seorang Otsutsuki. Ya, orang ketiga ini adalah Biksu Jigen. Dari beberapa nama biksu di era Shinobi yang saat ini hangat dibicarakan tentunya si Jigen. Identitas jika dirinya seorang biju di era Boruto pun juga baru diketahui dalam chapter kemarin. Jigen ini dikatakan Amado sebagai seorang biksu muda yang saat itu sedang apesnya tubuhnya dimasuki oleh Isshiki Otsutsuki. Belum ada kejelasan pasti seperti apa masa lalu biksu ini. Dan apa yang dilakukan dalam kuilnya kemarin baru diperlihatkan, di mana Jigen adalah biksu muda yang nasibnya sedikit malang karena tubuhnya harus ditempat oleh Isshiki Otsutsuki. Kejadian ini terjadi saat terjadi masalah antara Kaguya dan Isshiki, di mana Isshiki yang lengah saat ini tidak menyangka jika Kaguya menyerangnya dan membuatnya hampir sekarat. Isshiki yang tidak memiliki banyak daya lagi terpaksa harus menggunakan kemampuan rahasianya Sukona Hikona. Dan beruntungnya ia ada seorang anak muda yang berhasil ia masuki lewat telinga dan menyerap energi dari dalam. Sampai beberapa waktu Isshiki mendapati energinya lagi. Ia akhirnya mulai menempatkan karma di dagu Jigen ini. Nah, dari situlah awal semula Amado menjelaskan jika karma sendiri adalah bentuk kopi atau ekstrakan dari seorang Otsutsuki yang ia bisa muncul lagi dari tanda segel tersebut. Ini semacam teknik fusi tensei-nya Orochimaru. Nah, setelah tubuhnya dikendalikan oleh Isshiki, Jigen yang dulunya sebagai seorang biksu menjelma menjadi salah satu karakter paling diwaspadai di generasi ini. Kemampuannya yang bisa memanipulasi bentuk serta memang sangat mengesankan. Saat ini dalam anggota Kara, ia adalah pemimpin organisasi tersebut. Ya, meski beberapa orang di antaranya sudah berkhianat, salah satunya Amado dan Kashin Koji. Tapi sebenarnya itu gini loh. Jigen memang seorang biksu di masa lalu, namun dirinya sudah dikendalikan oleh Isshiki Otsutsuki. Bahkan ia sendiri mungkin tidak tahu jika dirinya sudah dikendalikan. Jadi meskipun tubuhnya normal seperti manusia pada umumnya, tapi Jigen ini jiwanya sudah seorang Otsutsuki. Dan dari ketiga biksu di atas, Jigenlah yang sampai saat ini kisahnya menarik untuk dinantikan. Apalagi di pertempuran terakhirnya ia berhadapan dengan Kashin Koji. Dan sampai cerita Boruto kini sepertinya Jigen adalah satu-satunya biksu kuat yang masih hidup. Selain para biksu sendiri, dunia ninja ini juga diisi oleh para samurai. Mereka ini juga dikatakan berbeda layaknya para biksu. Jika seorang biksu berpegang teguh dengan keyakinan tentang fase-fase dunia atau energi alam semacamnya, bagi para samurai tentunya mereka memiliki keyakinan dengan katananya. Dan era masa lalu kita mengetahui samurai Mifune dari negara besi. Nah, di era Boruto sendiri ada salah satu genin yang juga berhubungan dengannya. Dia adalah Kurogane Tsubaki. Saat ini di era Boruto sendiri masalah yang paling besar yang akan dihadapi oleh para aliansi shinobi tentunya ancaman dari sebuah klan dewa Otsutsuki. Mereka datang ke bumi untuk menanam bibit pohon cakra dan kemudian memakan buah tersebut untuk bertambah kuat lalu meninggalkannya layaknya seperti parasit. Dan beberapa Otsutsuki utama juga telah muncul di era ini, seperti Momoshiki, Kinshiki, serta Urashiki. Dan saat ini tentu yang paling baru
dan tersisa adalah Isshiki Otsutsuki, yang mana ia berhubungan dengan biksu Jigen, Kara, atau bahkan Karma. Bahkan nih, yang terbaru si Isshiki ini adalah partner dari Otsutsuki yang pertama datang ke bumi, Otsutsuki Kaguya, yang kita belum tahu apakah bayi Kaguya dan Isshiki ini berasal dari keluarga utama, atau setiap Otsutsuki bisa saja memberikan atau membuat karma kepada siapapun, agar suatu saat jika mereka disegel, mereka bisa bangkit lagi, seperti konsep teknik Orochimaru. Dan Otsutsuki Kaguya pun sampai era ini juga masih hidup. Ia hanya disegel dalam teknik kuat, Rikudo Chibaku Tensei. Bagaimana menurut pendapat kalian? Nah, itulah tadi pembahasan mengenai 3 biksu berbeda dengan kekuatan Biju, Buddha, serta Otsutsuki dalam dunia shinobi. Oh ya, kita mau infoin juga nih, kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya, and see you next time. Bye bye.